welcome to my YouTube channel. Selamat datang di YouTube channel aku. Di video ini aku akan membahas tentang anatomi genitalia eksterna. Nah, kenapa sih sebagai seorang bidan kita itu perlu mempelajari tentang anatomi, terutama anatomi mengenai organ-organ reproduksi? Karena nantinya objek dari ilmu kebidanan ini sendiri akan berkaitan langsung dengan sistem reproduksi. Untuk itulah terlebih dahulu kita harus tahu susunan dan struktur dari organ-organ reproduksi itu sendiri, agar nantinya setelah terjadinya kehamilan kita bisa menafsirkan dengan jelas perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh wanita selama kehamilan. Nah, ini adalah bentuk atau tampilan dari organ genitalia eksterna. Nah, organ genitalia eksterna sendiri adalah organ genitalia yang terlihat dari luar atau alat-alat kandungan yang terlihat dari luar ketika wanita dalam posisi litotomi atau telentang. Jadi ini adalah bentuk tampilan dari organ genitalia eksterna. Organ genitalia eksterna ini sendiri memiliki fungsi khusus, yaitu untuk melakukan hubungan seksual atau dengan istilah lain senggama, koitus, ataupun kopulasi. Oke, kita akan bahas satu persatu mulai dari puncak yang paling atas. Pada puncak yang paling atas ini ada bagian yang menggunung, tebal, dan ditumbuhi oleh rambut-rambut halus. Bagian ini berisi jaringan lemak. Namanya adalah mons veneris atau mons pubis. Kemudian lanjutan dari mons veneris ini bentuknya lonjong mengecil ke bawah yang juga ditumbuhi oleh rambut-rambut halus dan juga berisi jaringan lemak disebut dengan labia mayora. Labia mayora ini ke bawah ke belakang menyatu membentuk commissura posterior. Kemudian pada bagian dalam labia mayora terdapat labia minora kiri dan kanan. Labia minora kiri dan kanan ini ke belakang menyatu membentuk yang namanya fossa naviculare. Pada perempuan yang belum pernah melahirkan, fossa naviculare ini tampak utuh, cekung seperti perahu. Sedangkan pada perempuan yang sudah pernah melahirkan, fossa naviculare ini akan tampak tebal dan tidak rata. Pada bagian puncak dari labia minora terdapat yang namanya klitoris. Nah, klitoris ini identik dengan penis pada pria. Klitoris memiliki banyak sekali urat saraf sehingga dia sangat sensitif. Di bagian bawah klitoris kita akan menemukan orificium uretra externum atau OUE, atau juga bisa kita sebut dengan lubang uretra. Lubang uretra ini adalah tempat keluarnya air kemih ataupun urin. Di sekitar lubang uretra kiri dan kanan terdapat yang namanya Kelenjar-Schwann. Lanjut ke bagian bawah dari OUE akan kita temui introitus vagina atau lubang vagina. Nah, lubang vagina ini adalah tempat keluarnya darah menstruasi, kemudian tempat koitus, kemudian juga tempat lahirnya bayi. Jadi tempat keluarnya bayi dan tempat keluarnya air kemih itu lubangnya berbeda. Ini juga bisa kita jelaskan kepada pasien ketika pasien nantinya bertanya. Karena ada banyak pasien yang berpikiran kalau tempat pipis dan tempat keluarnya bayi itu sama, sehingga mereka merasa takut ketika ingin buang air kecil setelah melahirkan. Bagian yang dibatasi oleh klitoris pada bagian atas, kiri dan kanan oleh labia minora, dan bagian bawah oleh perineum disebut dengan vulva. Jadi kalau ada tanda dan gejala kala 2 vulva membuka, maka bagian inilah yang membuka. Kemudian bagian yang terletak di antara vulva dan anus disebut dengan perineum. Nah, perineum ini juga merupakan salah satu petunjuk tanda dan gejala kala 2. Jadi kalau vulva sudah membuka, perineum menonjol, anus membuka, kemudian ada dorongan meneran dari ibu, tandanya persalinan sudah masuk kala 2, yaitu kala pengeluaran bayi. Kemudian di bawah perineum tadi ada yang namanya anus, yaitu tempat untuk keluarnya feses atau tinja. Nah, jadi kalau tanda-tanda kala 2 sudah dekat juga anus ini nanti akan membuka, karena kan kepala bayi udah berada di bawah dan menekan rektum. Jadi anus ini juga membantu kita dalam mengenali tanda-tanda gejala kala 2. Karena itulah ilmu anatomi ini perlu kita pelajari, karena akan sangat membantu kita dalam melakukan atau memberikan pelayanan kebidanan. Seperti contohnya
kita jadi tahu tempat untuk melakukan pemasangan kateter itu di uretra. Kita jadi tahu tempat untuk melakukan VT itu di introitus vagina. Kemudian kita juga bisa mengenali tanda-tanda dan gejala kala 2 lewat vulva membuka, perineum menonjol, dan anus membuka. Tentunya untuk mengetahui semua itu, kita terlebih dahulu mengenal susunan dan struktur dari organ-organ reproduksi itu sendiri. Oke, cukup sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman merasa video ini ada manfaatnya, mohon like, komen, dan subscribe ya. Terus juga aku minta kritik dan sarannya untuk perbaikan video atau konten ini ke depannya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.